Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Irma Samrotul Puadah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Subang, Kabupaten Subang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata pemahaman budaya positif pada modul 1.4. Selama pendidikan guru penggerak angkatan 8, saya didampingi oleh Ibu Desrina MPD sebagai fasilitator dan Ibu Nunung Nurhayati SPD MPD sebagai pengajar praktik. Sebelum melakukan aksi nyata, terlebih dahulu saya membuat rancangan tindakan aksi nyata. Di antaranya dimulai dari latar belakang. Pada dasarnya, murid tidak suka dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran, itu akan membuat murid mendapatkan hukuman dan mengakibatkan rasa malu dan kurangnya percaya diri pada murid. Tujuan dalam aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka, disiplin diri yang kuat, serta menciptakan budaya positif yang ada di sekolah sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur dalam kegiatan aksi nyata itu, terbentuknya keyakinan kelas dengan kegiatan kesepakatan yang dilakukan oleh guru dan murid. Murid dapat menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun tindakan yang akan dilakukan, yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan materi pada modul 1.4. Langkah kedua yaitu mengimplementasikan pemahaman budaya positif di kelas, kemudian melakukan pengimbasan kepada rekan guru tentang budaya positif di lingkungan sekolah dan di dalam kelas, dan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas terkait dengan pembuatan keyakinan kelas. Adapun dukungan yang dibutuhkan selama proses aksi nyata yaitu dukungan manajemen sekolah, dewan guru dan murid, serta dukungan sarana prasarana mulai dari aula atau ruang guru yang representatif untuk melakukan pengimbasan. Tindakan pertama yang dilakukan yaitu melakukan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan budaya positif, kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan rapat terbatas manajemen mengenai kegiatan diseminasi budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMA Negeri 1 Subang. Dari hasil koordinasi ini, maka kegiatan pemahaman budaya positif akan disampaikan pada kegiatan workshop kurikulum sehingga seluruh guru dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Aksi nyata pada modul 1.4 ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai yang dibuat di tahap koneksi antar materi. Dan yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru di sekolah. Pada langkah pertama, saya melakukan implementasi konsep-konsep inti modul budaya positif di lingkungan kelas. Kelas yang saya dokumentasikan yaitu kelas 12 MIPA 6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau lihat absen, ini 12 MIPA 6, kesan pertama ketemu dengan ibu, kalian komplit, kalian lengkap. Mudah-mudahan minggu depan lebih disiplin lagi dalam hal tepat
mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Nah, ketika kita berhubungan teman dengan orang lain, kadang orang lain tidak sejalan dengan pemikiran kita, ada rasa bete, ada hal yang lain. Padahal, andaikan kalian berpikir positif, kalian punya pemikiran bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, artinya secara keseluruhan. Jangan melihat sosok si A yang diajak ngobrol, jangan melihat secara egois keinginan kita. Jadi harus benar-benar berpikir. Sekarang yang anak kelas 12 tentunya sudah jangan lagi si ini mah begini, ini mah begini. Ingat, di kelas 12 itu permasalahan, urusan di rumah, urusan dengan orang tua itu semakin kompleks. Belum lagi kalian dihadapkan dengan kebingungan apakah orang tua kita mampu nggak membiayai nanti kita kuliah, apakah orang tua kita mampu nggak membiayai kita kuliah di luar kota. Artinya kan sekarang mulai dibingungkan. Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh supaya orang lain seperti kita, tetapi kita berpikir secara global. Perilaku buruk dinilai sebagai suatu kesalahan. Harusnya semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang di kelas kita kadang ada anak yang cetak, kadang soal ganggu, kadang suka iseng. Berpikirnya, oh mungkin teman kita butuh perhatian. Oh mungkin teman kita sepertinya di rumah kurang perhatian. Jadi selalu berpikir seperti itu. Jadi jangan, oh dasar si Iman, oh dasar si ini. Artinya kalian menjudge orang, setiap orang punya salah. Padahal mungkin mereka punya alasan tersendiri dan punya tujuan tersendiri. Sadar nggak sadar, yang kadang suka iseng di sini sebenarnya dia tidak sadar kalau dia melakukan itu. Tapi ternyata dalam dirinya sendiri punya pemikiran lain yang terkadang orang lain tidak tahu bagaimana pemikiran dia. Terbayang? Orang lain bisa mengontrol saja. Padahal aslinya kebenarannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya kalian berubah. Sekarang coba kelas 12 ingin coba berubah. Siapa yang mengontrol diri? Diri sendiri. Kalau hanya cukup teori motivasi, tidak. Sadar nggak sadar kalian berada di posisi yang mana hidup sekarang, belajar sekarang. Yang pertama eksternal, kalian memotivasi belajar atau mengerjakan tugas karena menghindari ketidaknyamanan atau kebutuhan. Dan rata-rata biasanya anak-anak sekolah itu sepertinya kebanyakan di sini. Ini sekolah, sieun pagedangan karena sieun dihukum. Nanti aku kalau mau kemudian ya belajar sejarah Indonesia karena takut dihukum macam-macam. Ada satu kelas yang punya kesepakatan dengan ibu kalau terlambat push up 10 kali. Nah, tapi kan itu kan konsekuensi yang dibikin oleh kelas dan harusnya kan kurang bagus juga. Tapi itu kan tidak begitu. Eksternal memakai ini sama eksternal dari luar satu karena takut dengan hukuman, tidak nyaman. Yang kedua karena ingin imbalan, ingin pujian. Dan rata-rata sadar tidak sadar mungkin selama ini kita berada di dua posisi. Bagaimana dengan motivasi internal? Artinya inilah yang dikenal dengan disiplin positif, bahwa segala apapun yang kalian lakukan tidak lain adalah untuk menghargai diri sendiri. Aku akan tepat waktu datang ke sekolah, aku akan tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Khawatir aku menjadi cercaan orang, aku takut disalahkan oleh teman orang lain. Artinya ketika orang lain menyalahkan aku tidak bisa menghargai diri sendiri. Benar nggak? Menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Aku kan pingin ini, aku kan pingin kuliah di ini dan sebagainya. Artinya tanamkan dalam diri bahwa aku harus menghargai dan aku harus sukses karena hidup tidak memakai kaki orang lain tetapi berdiri dengan kaki sendiri. Oke. Nah, bicara dengan peraturan sekolah, budaya positif. Biasanya kebanyakan itu bikin aturan kelas enggak itu ya, peraturan kelas. Dan biasanya rata-rata orang dominan di sini. Jangan nyontek, jangan berisik, jangan buka HP,
Bahkan pengajarnya kan itu ancaman, itu yang dikenal dengan aturan kelas. Tetapi mulai berubah bahasanya, bukan aturan kelas tetapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu saling menghormati, saling menjaga kenyamanan kelas. Jadi kata jangan itu berubah supaya mindset kalian tidak didominasi oleh motivasi tadi eksternal itu karena dasar ketakutan lah, inilah dan sebagainya. Nah ini dikenal dengan, kalau sudah berbicara keyakinan kelas artinya lingkungan harmoni positif, motivasi intern akan tinggi, maka akhirnya sekolah ataupun kelas kita menerapkan sistem budaya positif. Nah kayak gini, selalu kembali. Ini merupakan catatan-catatan inventarisir yang dibuat oleh siswa terkait dengan aturan kelas yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan kalimat positif dalam keyakinan kelas. Setelah melakukan implementasi konsep inti modul budaya positif, maka ada 2 siswa yang menyampaikan refleksi terkait dengan materi yang sudah diterima. Berikut adalah refleksi yang disampaikan oleh 2 siswa di kelas 12 MIPA 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidiana Suhasika, saya dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang budaya positif yang telah dijelaskan oleh Bu Irma. Jadi apa yang saya dapatkan itu, saya jadi tahu sisi suatu hal itu harus dilihat dari sisi positifnya. Jadi misalnya nih, dari tadi kan ada yang membahas tentang perubahan paradigma stimulus, terus motivasi perilaku manusia, keyakinan, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya juga sebenarnya orang yang pengen suatu hal itu kayak saya tuh selalu melihat dari sisi saya gitu. Saya nggak melihat dari sisi orang lain. Jadi mungkin yang saya dapatkan dari sini tuh, kita jangan selalu menjudge satu hal dan mengklaim hal itu tuh, wah kalau misalnya itu tuh kenapa sih yang bisa membuat teman saya itu menjadi seperti ini. Mungkin ada yang salah dari suatu didikan, atau misalnya ada yang salah dari suatu informasi yang didapatkan oleh teman saya. Jadi jangan menjudge satu hal dari hal yang kita lihat dari sisi kita doang. Jadi kita tuh harus tanya gitu, misalnya ada apa, terus apa ada yang salah, terus ya dan lain-lain. Selanjutnya juga kita tuh kalau misalnya tentang hukuman tadi tuh, menurut saya hukuman itu menjadi diri saya yang kayak, wah ini tuh merasa ancaman gitu. Jadi kita tuh merasa harus banget ngelakuin, tapi sedangkan kalau konsekuensi menurut saya, kita tuh punya rasa tanggung jawab sendiri yang muncul dari diri kita, yang dimana wah ini udah tugas saya nih, kalau misalnya saya lalai atau tidak mengerjakan, saya menerima konsekuensi, karena setiap tanggung jawab pasti ada konsekuensinya gitu. Terus buat kebutuhan dasar manusia, jadi kayak yang tadi tentang cinta kasih sayang, kebebasan, terus apa lagi ya, saya lupa, Dan sebagainya. dan sebagainya. Juga di situ kadang ya setiap orang pasti membutuhkan rasa kasih sayang. Misalnya ada orang yang tetap seperti tadi kata Ibu Ipa bilang, mungkin kita harus pertanyakan apakah orang itu kurang kasih sayang dari lingkungan sekitarnya atau bagaimana. Yang kebebasan itu apakah orang itu tuh memang dikekang gitu dari lingkungan keluarganya, kan kita tidak tahu masalah seseorang. Jadi untuk saya sebagai sendiri bisa menjadi pelajarannya masa depan, bahwa ya, kita juga harus
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Seperti yang kalian telah kenal, nama saya Kevin Nadila dan izinkanlah saya untuk memberikan pendapat saya atau ulasan saya mengenai pembahasan yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Irma. Jadi tadi itu kita sempat mempelajari beberapa hal, contohnya seperti stimulus respon, kemudian paradigma, kemudian tadi ada segitiga aspirasi dan hal lain sebagainya. Dari pembelajaran tadi, pembahasan tadi, saya mempelajari sedikit banyaknya hal yang sekiranya dapat membantu saya atau memberikan dampak yang positif bagi saya. Yang pertama, sebenarnya ini adalah salah satu sisi dari diri saya. Jadi diri saya ini sebenarnya ingin selalu menang dan ingin menjadi pemenang. Namun setelah tadi mendengarkan dari perkataan Bunda Irma, bahwasanya jikalau kita berada di posisi bawah pun kita harus tetap bisa berpikir positif dan juga tetap bisa menaruh posisi kita sebagai pemenang dalam diri kita. Setidaknya kita sudah berani untuk mencoba dan menjadi lebih baik. Kemudian setelah itu saya juga tahu bahwasanya hal yang dapat memotivasi manusia itu ada dua hal. Pertama berawal dari eksternal, dari luar, dan kemudian yang kedua berasal dari internal. Tadi contoh dari eksternal. Eksternal itu bisa diperoleh dari contohnya ingin menghindari ketidaknyamanan, kemudian menghindari hukuman, ingin mendapat ujian dan lain-lain. Dan juga tadi ada dari internal untuk menjadi diri yang lebih baik lagi atau ikhlas menjalani semuanya. Dan insya Allah saya akan belajar untuk ikhlas, belajar segala hal mulai dari sekarang, amin. Kemudian selanjutnya saya juga tahu bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dalam kehidupannya. Contoh tadi ada dari cinta kasih, kemudian ada dari penguasaan, kesenangan dan juga kebebasan. Jadi diharapkan teman-teman setelah mendapatkan pembahasan tadi sekiranya bisa memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang baru dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain melakukan implementasi konsep inti di kelas 12 MIPA 6, saya pun menyampaikan konsep inti di seluruh siswa di kelas 10 ketika kegiatan MPLS pada tanggal 20 Juli 2023. Harapannya dengan kegiatan massal ini, budaya positif mampu mengakar dan mampu diimplementasikan oleh murid di kelas maupun di sekolah. Pembelajaran boleh kalian sharing di antara tiga ini, karena segala kegiatan akademik itu dikomandoi. Langkah kedua yaitu melakukan diseminasi pemahaman budaya positif terhadap rekan guru. Kegiatan diseminasi ini dilaksanakan ketika berlangsungnya workshop kurikulum dengan tujuan seluruh guru dapat hadir dan mampu memahami mengenai konsep budaya positif dan melaksanakannya di dalam kelas maupun di sekolah. Pada kegiatan diseminasi ini, saya berkolaborasi dengan guru penggerak Angkatan 6, yaitu Ibu Elis Neni Sumarni dan Bapak Deni Karsa Sundana. Pada diseminasi ini, tidak hanya melakukan pemahaman budaya positif, tetapi diawali terlebih dahulu mengenai pengenalan bagaimana program pendidikan guru penggerak, pendaftaran guru penggerak, dan pada akhirnya penyampaian terkait dengan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan kegiatan yang kedua yaitu workshop kurikulum. Bapak dan Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Deni terkait dengan guru penggerak, kenapa ini masuk ke dalam ranah ke workshop kurikulum? Karena sejatinya kegiatan kurikulum adalah kegiatan akademik, kegiatan kurikulum adalah kegiatan siswa dan kegiatan pembelajaran.
dalam program guru penggerak ini seluruhnya itu betul-betul dibahas, dipelajari, sehingga harapan besar di antara Bapak dan Ibu, guru-guru Sumansa bisa ikut serta sehingga bisa menikmati apa-apa materi yang didapatkan dalam kegiatan pendidikan. Menurut 1.4 ya Pak Denny, banyak, kurang lebih 1 bulan belajar tentang budaya positif, mulai dari bagaimana disiplin positif, bagaimana kita mengetahui pembelajaran anak, motivasi anak belajar, apakah anak memang benar-benar interest, lillahi ta'ala ingin belajar dengan kita, semangat, apakah karena ada unsur lain seperti ketakutan, apa hukuman, atau ingin ribut dari orang tua ataupun guru, bagaimana keyakinan kelas itu dibuat. Makanya jika Bapak dan Ibu memperhatikan visi, misi, strategi, tujuan yang kemarin ketika rapat kerja disampaikan, salah satu strategi yang dilakukan tahun ini, Bapak dan Ibu mohon di pertemuan pertama mohon membuat keyakinan kelas. Seperti apa membuat keyakinan kelas nanti akan disampaikan oleh Bu Eli, supaya ada rambu-rambu. Jangan sampai ketika ada anak yang A, B, C, D, itu ujung-ujungnya kita menyalahkan anak, padahal kita sendiri tidak membuat satu lampu hijau, lampu merah, lampu kuning kepada kita. Ujung-ujung akhir-akhirnya anak komplain, kita pun komplain dengan keberadaan anak. Selain itu, budaya positif, kita akan melihat bagaimana posisi kita sebagai guru. Apakah kita selama ini menjadi penghukum? Apakah kita sebagai pemantau, sebagai orang yang melihat konsekuensi setiap aturan? Apakah kita sebagai teman kepada siswa? Apakah kita sebagai manajer? Di mana di dalam guru penggerak, hampir di dalam pendidikan guru penggerak, seluruh guru diharapkan untuk menjadi seorang manajer. Bagaimana cara guru menjadi manajer nanti pun disampaikan. Dan juga bagaimana ketika kita berhadapan dengan permasalahan anak, jangan sampai lempar ke sana, lempar ke sini, ada masalah ini, hanya sampai tuh BK tolong ini begini dan sebagainya. Ada proses yang harus dilalui oleh kita selaku guru, tidak lain adalah dikenal dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi bagaimana menghadapi anak, jangan sampai yaitu lagi anak dicas, anak dibully, hukuman verbal terkadang kita lakukan tanpa sadar, ujung-ujungnya beberapa curhatan bahwa guru ini mah begini, guru ini mah suka membuli, guru ini mah dan sebagainya. Jadi dengan pembelajaran ini hari ini kita persamakan persepsi bahwa mulai dari diri kita untuk menjadikan sekolah kita untuk ramah anak, supaya anak nyaman, anak tenang untuk melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya budaya positif. Baik, kita mulai ya sekarang. Mulai. Nanti ice breaking lagi, tenang sama Pak Dekan. Oke. Budaya positif tentunya kita semua sudah tahu ya. Seperti apa sih budaya positif? Tentunya ya, budaya positif itu kan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan universal yang kita yakini bersama ya. Kita sudah tahu tentang budaya positif, hal-hal positif apa. Nah, berarti kita memang memulai sesuatu itu dengan hal-hal yang positif. Seperti yang kemarin disampaikan Ibu Kapri juga ya, bahwa kita berterima kasih ke orang, menyampaikan sesuatu hal yang positif. Bagaimana rasanya? Rasanya aman, nyaman, tentram gitu ya jiwa kita. Baik, makanya ini budaya positif ini memang sangat perlu dan penting sekali. Saya yakin Bapak Ibu kita semua sudah menerapkan ini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini hanya sharing aja, berbagi, kembali mengecas lagi, mungkin ya yang dulu juga kita pernah pelajari. Boleh Ibu, mangga. Yang sudah pernah kita pelajari pada saat kita berkuliah ya, pendidikan guru gitu ya, guru. Kita juga sudah belajar hal-hal positif tentunya ya. Oke, nah kita lanjut. Budaya positif ini apa saja yang termasuk budaya positif? Nah, di sini ada 6, tapi saya tidak akan jelaskan terlalu banyak Bapak Ibu ya, hanya yang sangat penting yang dapat kita terapkan di kelas. Yang pertama di sini ada perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua itu ada tentang arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia.
Kemudian yang ketiga itu ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada posisi kontrol yang tadi sama Bu Irma udah disampaikan ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Nanti kita bisa menganalisis kita itu termasuk yang mana. Berikutnya ada segitiga restitusi yang terakhir. Nah ini mungkin segitiga restitusi yang mungkin baru bagi saya juga ya. Jadi nanti kita sama-sama pelajari apa itu segitiga restitusi. Mohon izin, ya sudah lama tidak mengajar lagi di kelas. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Coba sekarang kita lihat di sini. Apa itu perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol? Coba Bapak Ibu, lah saya kan kalau bicara aja udah kelihatan capek. Bapak Ibu silakan coba dibaca saja dulu dan dirasakan sama apa beda. Diberi waktu ya Bapak Ibu. Ibu, berapa ya? 2 menit. Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Coba Bapak Ibu rasakan. Ada apakah sama atau berbeda? Yang di belakang kelihatan? Terlihat ya? Oke. Tidak terlalu jelas ya Bapak Ibu? Jelas, ya baik. Nah, sekarang kalau sudah dibaca, boleh Bapak Ibu, saya boleh meminta pendapat nggak dari Bapak Ibu ya? Silakan. Apa yang Bapak Ibu rasakan adalah pendapatnya tentang stimulus respon dari beberapa, di situ ada beberapa pernyataan ya tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Bapak Ibu siapa yang mau berpendapat? Jangan tidak terlalu ini ya. Pokoknya kita mau belajar aja, bebas aja, silakan aja, sampaikan aja gitu. Dan di sini tidak ada benar atau salah, kita sama-sama belajar gitu ya. Baik, siapa Bapak Ibu coba, ayo, apa mau ditunjuk? Ya. Kayak siswa aja, boleh Pak Denny. So, Pak Denny. Dari tulisan yang nampak di tayangan Pakai depan, ini? pakai Boleh, ini aja. Ya, terima kasih Bu Lis atas kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan. Jadi dari tulisan yang ada di depan, saya berpendapat bahwa teori kontrol itu lebih baik untuk diterapkan karena di sini tidak melihat dari beberapa pernyataan itu tidak banyak pemaksaan kondisi. Jadi kondisi itu harusnya dibiarkan saja terbuka. Jadi sesuai dengan sistem pemerintah kita demokrasi. Dapat Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Denny. Bapak Ibu masih ada yang mau berpendapat? Boleh Ibu ini, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Eli. Saya udah baca itu yang penjelasan yang ke bawah, tapi saya hanya menyoroti, bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut saya, kesimpulan saya dari pertanyaan itu intinya kita tidak akan bisa mengontrol seorang, apalagi anak pun kita tidak bisa ya. Intinya kita dengan pertanyaan itu, menurut pendapat saya, ini kebiasaan saya juga ya. Jadi kita berpikir positif dan kita memberi tanggung jawab dan kepercayaan. Jadi penjelasan ABC dan itu menurut saya tidak penting, yang penting itu. Baik, terima kasih Bu Eni ya. Betul ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Denny, yang disampaikan oleh Bu Eni, dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini juga sama sependapat seperti itu ya. Oke, baik, yang pada intinya adalah betul berpikir positif ya, seperti itu, budaya positif di sini melihat bahwa mungkin dengan kita lihat ada stimulus respon itu terasa seperti apa, lalu kontrol juga tadi Pak Denny sudah menjelaskan. Jadi lebih terasa nyamannya itu memang teori kontrol ya yang dipakai. Baik, next kita lanjut lagi materi berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke disiplin. Nah, kalau mendengar kata disiplin, pasti yang ada dalam benak kita itu pasti kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Kalau disiplin, aturan.
Selain aturan apalagi? Sanksi atau hukuman. Nah, selalu seperti itu. Dan kadang-kadang anak-anak atau mungkin kita juga berpikir orang itu sangat disiplin banget. Pas dilihat memang bagus ya, artinya selalu menaati tata tertib. Tetapi juga kadang-kadang kesannya jadi serem juga gitu. Boleh ya? Seperti itu. Nah, kalau di sini kenapa ada kata-kata disiplinnya? Kita lebih ke disiplin positif. Disiplin positif di sini adalah disiplin yang dimunculkan dari dalam diri kita, begitu. Karena kita menyadari bahwa yang kita lakukan itu sangat baik, gitu, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebenaran yang kita yakini bersama. Jadi yang akan kita munculkan di sini adalah disiplin yang positif. Dalam artian kita menghilangkan dulu masalah hukuman dan sebagainya, tapi lebih ke kesadaran dari dalam diri kita. Jadi motivasinya internal, begitu. Sehingga kita menaati tata tertib itu, bukan karena pertama ingin mendapatkan penghargaan. Bisa jadi kan kita selalu rajin akhirnya dapat penghargaan, gitu ya. Karena motivasi kita adalah penghargaan. Kedua, karena kita takut dihukum, makanya kita disiplin, begitu ya. Yang ketiga, yang paling baik, bisa jadi nggak masalah sih, kita pasti awalnya juga berawal dari disiplin itu bisa jadi karena takut hukuman. Yang kedua karena penghargaan yang ingin kita kejar. Tetapi yang paling baik, alangkah lebih baiknya itu adalah berasal dari dorongan dari dalam diri kita sendiri. Bahwa kita meyakini bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuai dan benar. Seperti itu ya, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran atau kebajikan universal istilahnya. Ya, jadi saling menyayangi, toleransi. Pokoknya kita semua sudah tahu lah nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini bersama. Next, punten. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan teori motivasinya tentang disiplin tadi. Ada 3 ya yang melatar belakangi seseorang melakukan suatu perilaku, begitu ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita disiplin itu pertama bisa jadi alasannya untuk menghindari hukuman karena takut dihukum. Jadi bakal cepat pagi-pagi datang ke sini bikin siswa gitu ya, karena kita biasanya memberikan hukuman seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu bisa jadi juga kayak kita jadi nanti ada nih reward untuk siswa misalkan yang terrajin. Nah, itu juga mungkin bisa jadi motivasi seseorang. Kemudian yang ketiga ini yang kita harapkan bersama, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Jadi ini berarti berasal dari dalam motivasinya internal gitu ya. Ini adalah tujuan dari disiplin positif. Gitu ya Bapak Ibu. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Pada sesi penyampaian materi, sehubungan dengan waktu yang begitu panjang, maka berikut saya perlihatkan dokumentasi berupa foto mengenai penyampaian materi, yaitu sediantaranya teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan yang positif, serta melahirkan budaya positif, posisi kontrol guru, dan yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Sudah boleh ditempel.
Oh, makanan lewat. Sudah semuanya. Sudah semuanya Bapak Ibu? Saya bacakan ya Bu Alicia. Masih ada yang belum. Ada yang jatuh, Terakhir dibacakan. Ya ini ada yang jatuh. Terakhir dibacakan. Kesepakatan jangan ada dusta ya Pak kita. Budaya review. Budaya. Tidak boleh ada review. Di Bapak kuliah toh, Mas? Tidak boleh ada kongres. Tidak boleh ada dukun. Tidak boleh ada dusta dan ya jangan ada dusta dan berkata. Jangan ada makan jengkol. Baik Bapak Ibu, luar biasa ya melakukannya. Nah ini yang saya boleh dari maksud kita buat kesepakatan itu ternyata anak-anak juga punya idenya luar biasa. Kadang-kadang agak pikiran lebih tahu. Dan itu nanti akan konsekuensinya anak akan mematuhi karena mereka yang buat, bukan guru atau bukan sekolah yang membuatnya. Jadi mereka yang membuat komitmennya dan punya ide sendiri. Dan itulah yang mereka harapkan di kelas, bukan oleh kita harapkan di kelas. Yang penting anak kondusif kan begitu kan ini. Nah, tolong dulu nih. Nah, itu tolong dulu. Bapak Ibu guru sudah memberikan masukan, memberikan keyakinan ke ruang gurunya, bagaimana agar ruang guru menjadi nyaman dan ya betahlah. Jadi istilahnya kalau kemarin waktu maker apa tuh istilahnya, jangan ada ruang guru bayangan. Dan itu kan saya bilang seperti itu ya, maksudnya siapa? Nah, mudah-mudahan dengan ruang guru yang nyaman semua, dengan kesepakatan bersama semua, insya Allah ini akan memberikan kita berkomunikasi dan koordinasi ya, yang tahu. Baik, terima kasih bacakan kebagian ya karena banyak. Nanti sebagainya akan direkap oleh tulis di akhirnya di share di grup ini ya, karena ada semua diketahui. Nah kalau mungkin nanti ditempel di dinding juga, dindingnya kaca semua. Oh di kaca kalau di mana nanti di belakang
menjadi komitmen bersama sebagai keyakinan ruang guru gitu ya. Nah, Bu Irma. Saya akan bacakan, tapi tidak semuanya ya Bapak dan Ibu, karena memang hampir semuanya mirip-mirip lah. Utamakan sholat awal waktu, rapihkan kembali setelah bekerja, datang tepat waktu, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian jangan terlalu dingin AC. Setelah selesai makan, minum, biasakan membersihkan kembali tempatnya dan membuang sampah pada tempatnya. Tidak bicara terlalu keras, alat makan disimpan di dapur dan dicuci setelah dipakai. Meja, kursi harus diberikan label nama. Di meja harus bersih, tidak boleh ada buku. Simpan di mana tuh? Ruangan harus wangi. Kalau bunga boleh ya. Bunga boleh, yang buku nggak boleh. Bunga banget boleh. Menyimpan barang yang sudah dipakai dan di tempatnya sendiri. Jadi barangkali ada yang suka ke tempat yang lain mungkin. Ada pemisah antara penempatan tempat duduk guru laki-laki dengan perempuan. Hijab. Ya, Bor. Tidak ada muka tegang, suara tinggi atau meninggi, dan tidak lupa bahagia. Ada ide ya. Ada fasilitas wifi, rata-rata sudah semuanya, intinya menjaga kebersihan. Sudah semuanya rata-rata sama. Ada tambahan sih, sering-sering kalimat itu aja. Kalau bebas asal rokok kan udah bebas gitu ya. Bebas asal rokok kayaknya sudah tidak ada yang bebas. Ya, hasil dulu Pak ya. Baik Bapak Ibu, nah tadi sudah disampaikan, dibacakan ya oleh Ibu Irma dan Pak Denny tentang keyakinan ruang guru. Tetapi Bapak Ibu nanti di sini, tadi Pak Denny ya langsung menugaskan pada saya ya, baiklah nanti kita akan buat, tapi ini kan harus disepakati komitmennya. Itu kan baru usulan-usulan dari Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat mana yang memang sesuai untuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak semua langsung dicatat seperti itu ya, seperti itu ya. Tapi nanti kita akan buatkan mungkin redaksi kalimat yang sesuai dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Tentunya kalau untuk keyakinan kelas itu kata atau kalimat-kalimatnya itu lebih ke kalimat yang positif ya, seperti itu. Baik, kita lanjut saja. Nah, Bapak Ibu tadi sudah menuliskan, kita sudah tahu gitu ya seperti apa. Nanti kita bisa terapkan Bapak Ibu di kelas kita masing-masing di awal pembelajaran boleh, ataupun nanti pas awal masuk gitu ya, memang idealnya lebih enak seperti itu kita sampaikan. Nah, tapi setiap kali kita bertemu juga nggak apa-apa, maksudnya bertemu di kelas Bapak Ibu ya, kalau kita perlu lagi mengingatkan tentang keyakinan kelas kita apa gitu ya Bapak Ibu, supaya kedisiplinan positif itu lama-kelamaan muncul, terbentuk gitu ya di dalam diri kita sebagai pendidiknya, juga di dalam diri murid kita seperti itu. Jadi kalau sudah sama-sama menyadari tentang pentingnya itu, semuanya pasti insya Allah aman, nyaman, menyenangkan, tentram gitu. Tidak ada lagi siswa yang merasa tertekan atau merasa dibully dan sebagainya gitu. Jadi karena kita murni saling menghargai, menghormati seperti itu. Baik, lanjut. Nah, sekarang ini udah ya keyakinan kelas tadi yang disampaikan.
Lalu hukuman dan penghargaan juga ya kita lihat. Tentunya ada istilah hukuman, ada penghargaan. Kalau peraturan itu jelas, biasanya ada hukuman gitu ya, ada punishment-nya. Lalu ada penghargaan juga diberikan kepada memang orang yang layak ya diberikan penghargaan karena sesuatu hal begitu ya, bisa karena prestasinya, karena perilakunya yang baik dan sebagainya, itu bisa. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Ini untuk di mana ini, di SD mungkinnya diterapkannya hampir sama sebetulnya, intinya seperti ini. Boleh dalam bentuk kata kesepakatan kelas, tapi lebih enak mungkin keyakinan kelas. Kalau udah diyakini bersama, itu kita tahu konsekuensinya apa, komitmennya lebih dalam lagi gitu. Kalau menurut kami ya di sini ya, kesepakatan kelas boleh, ataupun istilahnya keyakinan kelas mungkin sekarang yang lebih tepat. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini tentang peraturannya beberapa, Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu siapa yang bisa mengisi? Mau dikasih hadiah lagi nggak? Atau nggak usah ya, tapi waktunya keburu habis. Atau mau nggak Bapak Ibu nih, masih ada waktu ya, Bu Irma sampai jam 10 ya? Oke, tapi kayaknya kita sekilas aja deh Bapak Ibu, karena yang paling penting ada segitiga restitusi ya. Nanti Bapak Ibu wajib tahu, karena nanti kita bisa menerapkan begitu. Nah, ini kira-kira nih untuk peraturan nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira satu aja, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditujunya apa? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, boleh ya, betul ya. Kita cek aja lah semua langsung ke jawabannya. Betul Bu Eni, karena saya mau ngasih hadiah ke Bu Eni. Karena saya masih ada kebetulan ya, Bapak Ibu, untuk Bu Eni. Bu Eni ini buat Bu Eni. Asik. Tapi Bapak Ibu, kalaupun tidak ada hadiah juga nggak apa-apa. Cuma saya mah kebetulan sedang ingin. Bapak Ibu bisa memberikan hadiah. Kayak gini aja, loh. Cinta kasih dari Ibu gitu ya, atau 100 atau apa dengan pujian mungkin ya. Terima kasih Bu Eni ya. Oke, itu sudah ya tentang peraturan dan keyakinan kelas. Baik, ini juga kita lewat saja. Ini paling boleh dilihat hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Nah, itu kira-kira apa jawabannya? Kalau disuruh 100 kali, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Cek jawaban langsung ada ya. Itu hukuman. Nanti Bapak Ibu tinggal dilihat aja yang mana yang hukuman, yang mana yang sanksi atau konsekuensi. Ya, oke, baik. Kita lanjut ke berikutnya. Ini perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi kita juga sudah tahu ya Bapak Ibu. Mungkin kita ke ini. Ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu tentunya cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Betul nggak itu kebutuhan manusia? Betul ya Bapak Ibu. Kemudian ada penguasaan, lalu ada kebebasan, ada kesenangan, dan tentunya bertahan hidup atau survive gitu ya. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang perlu kita tahu. Nanti Bapak Ibu saya akan memperlihatkan video nanti kita bisa menentukan kita pernah nggak di posisi ini gitu ya, posisi kontrol guru. Nah, Pak Rijal bisa dibantu bagaimana supaya suaranya terdengar. Semangat ya kelihatannya. Di sini Bapak Ibu pasti sudah sarapan dulu ya sebelumnya. Nanti ada snack ya. Oke, siap. Tepuknya, tepuk pagi, siang, malam. Baik, kita mulai dulu ya. Kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 kali. Coba, oke, siap, coba dulu ya. Salah, siap ya. Pagi. Oke, siang, tepuknya 2 kali. Tuh, oke, udah dicoba. Karena kita akan melihat konsentrasi dan kekompakan. Oke, siap ya. Oke, kalau malam, tepuknya setengah. Kayak gimana kalau tepuk setengah? Bisa ada. Ya. Jadi tepuknya ini aja gitu ya Bapak Ibu. Oke, siap. Kita latihan dulu ya. Supaya nanti langsung selesai. Kalau sudah beres semuanya kompak,
mulai materinya. Oke? Oke. Siap Bapak Ibu? Latihan dulu. Pagi, siang, malam. Oke, siap. Sekarang satu kali lagi ya. Soalnya saya punya ice breaking-nya 3. Jadi nanti kelamaan ice breaking dong ya. Masih ada Bapak Ibu yang lebih seru lagi ya. Siap? Ya. Sekarang kita mulai. Malam. Satu kali lagi siap pada ikut ya. Siap. Nah, cekeran, cekeran. Malam. Sekali lagi sudah kita mulai ya. Oh di tengah ya, di sini ya, Bapak Ibu. Siap. 1, 2, 3, kita mulai. Pagi, siang, malam. Udah, berarti saya harus sudah mulai kalau seperti ini ya, Bapak Ibu. Oke, mau mulai atau mau satu lagi SDG-nya? Satu lagi. 3 lagi juga boleh. Oke, baik. Satu lagi. Saya perlu sebetulnya ya Bapak Ibu sudah berpikir gitu melihat apa ya ice breaking dari sekolah lain itu menarik juga gitu ya. Ini tentang nggak apa-apa campur ya bahasa Sunda karena saya mau orang Sunda ya Bapak Ibu. Nah gini sekolah lain itu kemarin saya lihat bahwa kita juga memang suka lupa ya nama anak-anak hewan atau binatang dalam bahasa Sunda ya. Tapi sekarang saya tidak akan bertanya itu karena akan sama dengan sekolah lain. Jadi saya mau apa ya bahasa Sunda juga tata rucingan. Saha di dia anu terang tata rucingan. Pasti Mas Endi. Ini tahu nggak tata rucingan apa? Tahu ya? Akan tahu. Ya karena lama di Subang juga. Baik Bapak Ibu, nah di sini saya tuh penasaran nih murid saya ini yang angkatan berapa ya? Yang paling muda siapa ya di sini? Wiliana mungkin ya. Terang tata rucingan. Terang. Ya, kalau sudah pada tahu. Sekarang saya tes dulu tata rucingannya, Bapak Ibu. Nih, yang zaman dulu pasti ini kelihatan umurnya berapa tahun kalau bisa jawab ya. Coba sekarang nih. Hayam rintik nonggeng kalangit. Coba bisa. Lagi, coba. Ganas tuh ibu mohon maaf ketahuan umurnya. Ini ya begini. Oh ayamnya jagoan dulu ya. Itu baru belum ke pertanyaan ya. Sekarang nih yang serius, yang bisa jawab mau dapat hadiah nggak Bapak Ibu? Mau? Baik, saya berpikir hadiahnya ada. Bapak jangan minta kulkas. Harus mengeluarkan hadiah yang besar. Baik, jadi oke, ada hadiah, siap ya. Jadi acungkan tangan kalau bareng-bareng jawab, jadi hadiahnya hangus ya. Jadi harus mengacungkan tangan terlebih dahulu ya, siap. Nah sekarang Maya nggak usah pukul-pukulan, kan sekarang kita lebih ke disiplin positif ya. Oke, sekarang apa ya? Yang agak susah kali ya. Oke, ini yang agak susah ini ya, susah banget ini. Kunaon tukang bubur lamun dagang biasanya osok nakolan iya makok jadi hilap ya. Oh ayah silu sahanya tadi duluan aja. Oke satu-satu tapi jangan mau ini nyontek jawaban ya Bapak Ibu. Mau panitia dulu siapa dulu pada jawaban Nanti api ada jawaban. Gua naon tukang bubur nakolan mah kok jawabannya aku sendok.
lagi ya. Satu lagi. Tadi mah gampang klik Bapak Ibu. Oh salah. Sudah berpikir saya semalaman saya tidak tidur. Oke, sekarang satu lagi. Kan tinggalin dia. Kayaknya susah ya. Siap. Letih hidung. Dicoba nonjok. Siapa yang bisa? Bukan susah. Yo. Pak Andi. Letih hidung dicoba nonjok. Ayo Bapak Ibu. Mau dapat hadiah nggak? Boleh. Boleh. Ada ini nggak boleh? Ibu mau jawab, boleh silakan. Kurang tepat. Pak Urman, stop. Kutil di irung. Kutil di irung. Bukan itu kurang tepat. Sok diberi kesempatan. Kalau tidak ada yang jawab, ya udah hangus buat saya, ya. Siap? Mau? Tidak. Jangan tunggu sama ibu, ayo. Coba mencari wawas. Kurang tepat, Bu. Ayo dijidai Bapak Ibu. Kalau tidak terjawab ya sudah. Ya kita mulai saja. Tapi Pimpin sepertinya bisa. Pak Andi atau ini murid dulu. Lebih kira dicabak nomor. Sedikit deh. Dalam 1, 2, 3 hangus. Kasih tahu nggak ya? Mau tahu? Bukan. Ayo nanti Bapak Ibu ya, saya kasih tahu jawabannya biar Bapak Ibu nggak kepikiran ya. Oke, jawabannya adalah tadi ada mirip sih tadi jawaban siapa ya tadi? Karang Jagger. Nah, apa ya? So, coba Bapak Ibu Jagger tercicing kayak karang cabang. Pasti langsung ditonjol. Oke, sudah Bapak Ibu daripada berdebat ya. Oke, kita mulai berbudaya positif. Berikut refleksi dari rekan guru terkait dengan kegiatan diseminasi pemahaman modul budaya positif di SMA Negeri 1 Subang. Kegiatan barusan, saya di sini mungkin merasa tergugah, terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan hal seperti itu. Karena pertama mungkin kalau dipandang dari segi agama itu lebih agamis mungkin. Kalau saya sebagai orang Muslim dia lebih Islami saya pikir. Nah, jadi lebih manusiawi gitu utamanya. Karena kita hidup di alam dunia untuk membela kemanusiaan. Untuk penerapan yang 5 hal itu sama dengan Pak Rumana, karena kami selalu bersama dengan Pak Mona dari zaman dahulu satu juga sebagainya, bahwa tergantung situasi dan kondisi, tergantung orang yang dihadapi, tergantung permasalahan yang dihadapi, tidak semua bisa disamakan. Jadi bagaimana manajer, bagaimana direktur dan sebagainya, lihat situasi, kondisi, karakter anak, kemudian masalah yang dihadapi itu barangkali. Jadi kami menggunakan itu semua untuk menyelesaikan masalah, membantu anak itu barangkali. Manajer, apakah setiap peran itu, apakah setiap guru, misalnya guru setiap di sekolah itu terus sebagai manajer, atau ada kalanya kita bisa menjadi teman gitu, atau memang bisa digabung gitu? Itu bagaimana? Terima kasih. Suka menggunakan sistemnya tarik ulur. Nah, tariknya juga ya, jika ada anak-anak yang memiliki kasus yang memang berat gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah sehari ini ada pencerahan yang lebih lengkap lagi, terutama nanti ketika praktek di lapangan ketika mengajar.
Makasih udah mau minum. Demikian aksi nyata modul 1.4. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.